Putnir Podcast Sound Inspiration. Putnir Podcast Sound Inspiration. Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton ini. Kita bertemu kembali di Putnir Podcast Season 2. Ya, jadi di Putnir Podcast Season 2 ini kita dengan nuansa baru, dengan konsep baru. Gimana nih? Kemarin udah lihat ya, minggu yang lalu kita sudah terbit episode Putnir Podcast yang pertama bersama dengan Bapak Fatwa. Kita ngobrol sedikit banyak hal tentang ekskul Jepang gitu. Nah, kali ini nih di episode yang hari ini kita kedatangan bintang tamu baru. Iya. Udah gak sabar memperkenalkan diri. Oke, langsung aja nih. Kita kedatangan Pak Riki. Silakan Pak Riki bisa perkenalkan diri dulu. Enak Bu. Coba kita ulang ya. Iya. Halo semuanya. Ya, betul yang tadi dibilang sama Ibu. Siapa namanya? Bu Jenny. Ya? Oh iya, Bu Jenny. Ya, saya guru baru ya Bu ya. Iya. Guru baru di SMA Putra Malang. Mengajar kimia. Mengajar kimia ya Pak ya di SMA. Bahasanya chemistry ya, Mas. Oke. Iya nih. Jadi Pak Riki ini mengajar kimia di SMA Putra Nirmala. Tapi nih Pak Riki dengar-dengar Pak Riki itu selain ngajar di kimia, juga membimbing Chemis Club ya Pak. Betul? Chemis Club. Ya, nah perlu teman-teman ketahui, jadi Chemis Club ini itu di Putra Nirmala ada Science Club ya Pak ya. Dimana Science Club ini tuh ada berbagai macam bidangnya. Ada apa aja nih Pak? Ada kimia yang pasti Bu. Kimia. Kemudian ada kimia tuh dengan Bapak ya kan? Betul, dengan saya. Kemudian ada fisika. Physics Club. Iya. Physics Club. Kemudian ada math. Sama saya dong, kan Physics Clubnya sama saya. Emang sama Ibu Jenny ya? Iya. Oh, Ibu Jenny ngajar fisika Bu? Iya, Physics Club sama aku guys. Terus ada matematika, math club. Math Club dengan Pak Kas ya. Ya, dengan Pak Kas. Kemudian ada apa lagi ya Bu? Biologi itu kayaknya sih. Bio Club kayaknya belum sih Pak ya. Belum ya? Nanti kita buat ya Bu. Ya, kita buat bareng-bareng, kita pikirkan lagi. Tapi yang jelas ada Chemis Club, kemudian Physics sama Math Club. Yang penting mereka itu dikepalai oleh Science Club gitu. Jadi kita tuh anakannya gitu ya. Iya. Anakannya. Cabang lah. Iya, betul sekali. Nah, jadi di sini Pak Riki ya mungkin bersama dengan saya akan mengulas sedikit ya Pak ya tentang Science Club yang ada di SMA Putra Nirmala. Jadi teman-teman terus tonton terus episode Putri Podcast untuk kali ini. Nah, teman-teman kan pasti nih Pak Riki dan teman-teman yang di rumah itu mereka mikir nih, Science Club, udah nih ribet nih, udah nih pusing gitu kan, susah nih, udah hitung-hitungan lah, fisika, kimia, apal-apalan kayak gitu kan. Udah mereka tuh pasti teman-teman di rumah tuh juga udah boring duluan gitu, udah. Itu benar-benar hafalan ada. Ya betul. Ada di situ. Nah, ya benar-benar. Jadi udah package-nya tuh pusingnya lengkap gitu ya Pak ya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa untuk menghilangkan pemikiran Science Club itu sulit ya. Nah, kita akan melihat eksperimen guys, eksperimen yang dilakukan oleh Pak Riki. Jadi Pak Riki ini melakukan sedikit trik sulap ya. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja nih video eksperimen Pak Riki. Cek. Ya, oke. Sekarang kita bakal melakukan sedikit percobaan atau bisa disebut sebagai sulap. Nah, ini kita bakal coba melihat dari sisi ilmiahnya seperti itu. Jadi kali ini saya bakal melakukan sulap, merubah air teh menjadi air putih atau air bening. Nah, air bening kemudian saya ubah kembali menjadi anggur. Mau tahu seperti apa? Mari kita lihat. Ya. Ini ada air teh. Saya langsung tuang ke gelas kedua. Nanti bakal berubah menjadi air bening atau air putih. Kita lihat ya, pelan-pelan.
lihat sekarang sudah menjadi air putih, bening kembali. Sekarang saya bakal merubahnya menjadi anggur. Kita lihat seperti ini, kita lihat. Ya, ini adalah hasil akhir dari percobaan atau sulap kita hari ini. Mau tahu sebenarnya ada apa, kok bisa begini, kok bisa berubah jadi air putih, bisa menjadi air anggur seperti apa? Kita lihat nanti di selanjutnya. Iya, jadi kalian sudah lihat, kita semua sudah lihat nih eksperimen atau sulap yang dilakukan oleh Pak Riki. Ya, keren kan? Simple tapi menarik. Kalau menurut saya simple tapi menarik ya Pak ya. Udah habis juga tadi anggurnya ya Bu? Iya, udah habis. Udah habis. Enak. Nah, aman kok, aman. Nah, jadi itu teman-teman kurang lebih gambaran tentang sains ya Pak ya, sains. Jadi, jadi nggak serumit itu, nggak seribet itu ya Pak ya. Yang penting dikemasnya itu dengan bentuk yang mudah dipahami itu pasti bisa. Iya, betul banget. Nah, Pak Riki mau tahu dong tadi kenapa bisa eksperimennya seunik itu, sekeren itu. Jelasin, bocorin dong sedikit Pak Riki. Ya paling nggak banyak, saya juga saya bingung Bu itu kenapa bisa begitu. Sebenarnya itu di kimia sendiri itu saya menerapkan sistem namanya ada iodometri. Itu apa namanya Pak? Iodometri. Iodometri. Itu salah satu teknik titrasi Bu. Oh, titrasi. Jadi memang kelihatannya itu sulap, tapi sebenarnya air teh itu bukan teh. Ya jadi jangan ketipu ya teman-teman. Itu bukan teh. Rahasianya tuh guys. Itu adalah iodin atau kita pakainya itu betadin. Nah, betadin itu adalah dari sebutnya itu PFP iodin. Iya. Itu jadi salah satu iodin. Kemudian iodin ini bertindak sebagai oksidator. Jadi dia ini nyumbang elektron. Kayak gitu, nyumbang semua yang dia punya disumbang untuk di gelas kedua itu ada NaOH. Jadi itu adalah basa. Adalah basa. NaOH tuh natrium hidroksida. Oh, natrium hidroksida. Kalau natrium klorida itu NaCl. garam. Iya, betul. NaOH itu basa. Jadi ketika si iodin ini dimasukkan ke basa, itu akan secara langsung, ini teorinya ya Bu ya, itu merubah warna dari si iodin itu menjadi bening. Gitu. Kemudian dari basa di gelas ketiga itu ditambahkan fenolftalin Bu. Fenolftalin. PP, indikator PP itu asam. Kondisi asam. Jadi ketika dia di bawah 8,3 atau 8,3 pH-nya di bawah 8,3 sama atau kurang dari 8,3 itu nggak berubah warna, jadi tetap bening. Nah, ketika ia dicampurkan ke dalam pH-nya yang tinggi di atas 8,3 kayak tadi kan sudah ditambah NaOH ya Bu. Jadi itu masih posisinya basah ya? Basah. Betul. Jadi yang berubah warnanya jadi ungu seperti itu. Pink, sebenarnya pink, cuma karena konsentrasi PP-nya saya banyakin, jadi menjadi ungu seperti itu. Wow. Jadi tadi iodiumnya itu apa Pak? Iodin. Iodinnya itu sebagai oksidator. Oh, oksidator. Terus nanti dimasukin ke gelas kedua itu basa ya. Betul. Habis itu dimasukin lagi ke gelas ketiga asam. Fenolftalin. Iya. Wah, ternyata Padahal sulap-sulap yang sudah diterapkan sama pesulap. Iya, bener banget. Padahal ya kayak gitu. Cuma bisa juga kita pakai vitamin. Apanya tuh? Vitamin C itu untuk menggantikan NaOH. Oh, NaOH. Tapi kalau kita pakai vitamin C nggak bisa melanjut ke vitamin C itu berarti dia asam atau basa sih Pak? Asam. Iya, makanya dia nggak bisa lanjut ke yang tadi PP itu. PP-nya ya, karena dia udah asam, benar. Oke. Wah, seru nih. Belajar kimia kayak gini nih seru banget. Jadi ternyata nggak sepusing itu guys, nggak serumit itu juga ya Pak Riki ya. Asal ya memang dibimbing dengan guru-guru yang handal ya. Memang sains itu sulit kalau ketika kita kamu belajar ini, kamu belajar titrasi misalnya, ini titrasi kayak gini, betul. itu bingung. Tapi kalau ketika sudah kita belajar terapannya atau kita main di lab lah misalnya gitu, ini otak-atik lab gitu ya. Kalau kita udah ke praktek itu lebih mudah. Bener. Cuma ada beberapa orang juga yang memahami teorinya baru praktek. Nah, kalau saya tipenya itu adalah orang yang belajar praktek dulu baru belajar teorinya. Jadi lebih masuk gitu loh teorinya. Jadi kita juga harus kenali diri kita masing-masing ya Pak ya, termasuk mudah yang belajar mana dulu nih, yang praktek dulu atau teori dulu gitu.
Yang jelas nggak serumit itu, tenang aja ya. Fisika kan sulit. Enggak, tenang aja, enggak selama di handle atau dibimbing dengan guru-guru yang asik Dan gitu ya. gitu. Yang Ini asik. bimbingannya mantap, itu semuanya pasti akan terasa mudah sih. Dan yang penting niat kita mau belajarnya itu ada. Nah, ya. Nah, kalau percuma nih guru kita yang mau ngajar kita udah handal, bimbingnya udah asik, tapi ternyata dari kita yang mau belajarnya itu nggak ada niat, Ada kemauan. nggak ada effort gitu. Jadinya ya sebenarnya sama aja. Sama. Jadi memang harus simbiosis mutualisme. Yap, betul banget. Harus saling mendukung satu sama lain. Biologi masuk ya, Iya, masuk. Bisa. Nah, Pak Riki mau nanya nih, kalau Science Club itu dibentuk itu dalam rangka apa ya sebenarnya? Nah, Bu, kalau tanya saya sih, saya pasti kurang tahu juga. Soalnya saya masuk ke sini tiba-tiba udah ada Baru chemistry, ya, udah ada bener-bener. ini. Nah, tapi dipikir lagi di Jombang ya ini kan namanya Science Club gitu kan. Science Club cuma mungkin jadi sub klubnya gitu. Jadi kalau apa tadi pertanyaannya dibuat Jadi dibentuknya dalam tuh rangka mungkin apa dalam ya? rangka apa? Ya, dalam rangka ya memang kita kan punya sebagai anak kelas SMA gitu kan. SMA kan ini sudah apa ya? Middle. Nanti kita menjajaki dunia perkuliahan. Jadi memang di kita sendiri ada IPA, ada IPS gitu ya. Yang pasti fisika. Science Club ini ya dimasukkan sebagai pendukung dari kita punya jurusan IPA di sekolah kita. Seperti itu. Harusnya ya seperti itu. Tapi anak IPS juga boleh masuk ya, Bu. Sebenarnya boleh sih kalau misalnya memang Karena mereka juga belajar Iya, biologi betul. seminar juga. Itu semua boleh masuk. Oh, sama ini juga sih Pak, mungkin aku baru nggak nih. Karena adanya Science Club ini juga membantu anak-anak ketika mereka mau ikut olimpiade. Oh, betul. Ya. Ya, persiapan. Ya, aku baru nggak. Jadi seperti itu, kalau misalnya memang ada olimpiade itu, nah bisa diwadahi oleh Science Club. Nah, makanya di sub-sub itu yang untuk fokusan sana gitu. Betul. Dan puji Tuhan ya Pak ya, puji Tuhan sudah ada beberapa prestasi ya Pak. Betul. Prestasi yang sudah diciptakan, yang sudah disumbangkan yang dicapai dari Science Club ya Pak ya. Apa aja nih Pak? Apa ya, Bu? Kemarin tuh ada apa? Ada ya kita lebih kalau baru-baru ini ya konsernya ke karya tulis. Nah, oh iya nih Pak Riki, kira-kira nih Science Club ini dibentuk dalam rangka apa ya? Yang sejauh mata saya memandangnya Iya, asik. Ya, oke. Science Club ini dibentuk itu kita kan setiap tahun itu ada kayak Olimpiade Sains Nasional gitu. Iya, Tapi benar, kan kita benar. melalui OSK kemudian baru ke kabupaten gitu. Nah, gitu sebenarnya dibuat itu kita lebih ke apa ya, memfokuskan ke sana gitu. Fokuskan bagaimana anak-anak ini nanti dibina untuk bisa mengikuti Olimpiade gitu. Kalau juara kan bisa mengharumkan nama sekolah juga. Betul. Karena kalau kita belajar di kelas aja itu nggak cukup, nggak cukup. Karena Olimpiade itu soalnya memang lebih dalam, tapi apa ya? Analisisnya lebih kuat. Ya, betul banget. Jadi memang perlu waktu khusus sendiri. Seperti itu. Apalagi sebentar lagi kita akan ikut ya Bu ya tingkat kabupaten. Betul. Ya, ada Olimpiade ya, kita dalam waktu dekat ya. Betul. Olimpiade kota. Ya. Nah, kalau prestasinya gimana nih Pak? Oh iya. Sebenarnya nggak mau sombong. Asik. Oke. Nggak mau sombong kan. Tapi memang kita lebih kemana ya? Kalau misalnya OSN kita belum pernah jajaki langsung dapat juara satu misalnya belum. Betul. Tapi kita putar otak, kita cari celah lain. Nah, kebetulan puji Tuhan ya Bu ya. Kemarin kita habis menang lomba karya tulis ilmiah. Pembimbingnya siapa? Jenny. Menarik juga. Ini juga di karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Universitas Galuh Ciamis. Ya, betul. Kita juara berapa ya? Juara berapa ya Bu? Juara berapa nih? Juara satu. Iya, puji Tuhan juara satu ya Pak. Itu juga karena perjuangan mereka juga. Yap, semangat anak-anaknya tuh mantep banget ya Pak ya. Jadi kita tuh sebagai guru pembimbingnya tuh ikut semangat gitu, ke bawah semangat karena anak-anaknya tuh semangat banget berjuang. Rasa untuk berjuangnya tinggi. Lalu Bu, ini kita lagi ada proses untuk lomba lagi. Oh ya? Namanya Iya. camp paper. Jadi memang karya tulis juga. Karya tulis juga. Yang diadakan oleh Universitas Pertamina. Nah, kalau kemarin kan tingkat provinsi, sekarang tingkat
nasional. Ujian nasional kita sudah masuk 6 besar. Jadi ini Wow. sudah abstrak kita udah lulus nih Bu. Ya, Nanti kita betul. tinggal kasih full Tinggal naskah. full paper ya. Ya, naskah. Jadi doakan ya teman-teman, Mudah-mudahan. semoga menang lagi, jadi biar lebih banyak prestasi kita. Iya, ya betul. Jadi yaitu selain kreatif ya Pak ya, selain kreatif kita juga terus mengukir atau terus menuai prestasi ya teman-teman, untuk teman-teman juga, siswa-siswa SMA Putra Nirmala juga gitu kan. Jadi biar walaupun dalam pandemi ini tuh kita tetap bisa menuai prestasi, semangatnya itu tidak padam ya. Betul Pak Riki? Betul. Nah, sekedar informasi aja nih, for your information. Jadi SMA Putra Nirmala itu punya lab lengkap ya Wah, Pak? betul Bu. Lengkap banget. Ada lab fisika. Nih nanti kalian bisa lihat ya tayangannya ya. Ada lab kimia. Sini nanti nutupin kita sih Pak sebenarnya. Iya. Berarti di sini Nanti ada lab kimia ya, ada lab biologi, ada lab komputer. fisika yang sains ya. Sains ya, Bu? Yang sains. Habis itu. sebelahan. Iya sih emang sebelahan. Pokoknya lengkap teman-teman, fasilitasnya lengkap, bersih ya. Saya mau kasih ini Bu, apa namanya, testimoni boleh Bu? Oh boleh silakan. Selama saya SMA dan lihat, weh lab Putih paling mantap, paling lengkap, paling luas. Yap. Saya masuk aja langsung kagum. Wih, ini lab SMA. Lab Udah SMA begini. gitu ya, udah kayak gini gitu. Hampir sama dengan tingkat Universitas bener. Aku juga waktu pas baru masuk bener. ke sini juga ngelihat lab sini, wow sih, wow. Gak tahu siapa yang menggagas, Nah, tapi ini, saya iya. ucapkan terima kasih untuk yang menggagas. Betul. Maksudnya emang beneran laboratorium gitu ya Pak ya, nggak cuma yang sekedar buat tempat eksperimen udah selesai gitu. Kalau itu bener-bener spesifikasi spek per speknya tuh mantap banget ya, dari alatnya, bahannya. Lengkap semua. Saya juga sampai saya kan suka ikut ini ya Bu, ikut kayak apa namanya, perjalanan kampus untuk ke SMA gitu. Bener. Kayak ada yang pelatihan gitu di lab mereka. Itu saya bandingkan sama di sini beda jauh Bu, memang. Jauh ya. Keren. Bener. Mantap Harus lab. bangga ya. Soalnya saya aja bangga gitu loh yang baru masuk. Iya, bangga ya. Iya sih bener. Harus bangga. Bener, harus bangga sih dengan sekolahan kita ya Pak ya. Nah, jadi itu teman-teman, selain lab yang lengkap, terus kita juga menyiapkan, Science Club ini menyiapkan juga persiapan untuk Olimpiade ya Pak ya. Dan kita juga berusaha untuk terus menuai prestasi untuk anak-anak dan untuk sekolah. Kemudian selain itu kita juga melakukan sedikit eksperimen ya Pak ya, Ya, tentang sains. Contohnya itu ya, Yang tadi ya yang tadi Pak makanya Riki. tadi selain kita apa namanya ikut olimpiade kayak gitu, itu kan event tahunan. Yap, kan, betul. event tahunan, dan nanti kalau udah selesai masa kita vakum, kita diem gitu, enggak. Tapi nanti kita bakal menggagas namanya, kita buat eksperimen ini, mungkin eksperimen itu. Fisika mungkin kita bisa mengukur ini ya Bu, bola terbang gitu. Iya bisa. Jatuh di menit berapa ya kan, bisa kayak gitu. Iya, jadi ya semua ya yang berbau sains akan kita berikan ya, akan kita berikan untuk teman-teman semuanya gitu. Jadi nggak usah takut nih ya, nggak usah takut gabung di Science Club, nggak usah ragu-ragu, nggak usah aduh rumit, nggak usah mikir-mikir keburu rumit dulunya, tapi yuk coba dulu kan join sama Science Club ya, masuk nanti Kita susun program. kita susun program yang menarik, nanti pasti nggak bakal nyesel. Betul Pak Riki? Ya, betul. Itu aja kalau misalnya sampai terwujud, kita bisa buat penelitian juga. Yap, betul. Jadi nanti dapat salary extra. Iya. Pokoknya yang penting kita have fun bareng ya. Have fun bareng. IPA tuh ya nggak bisa di situ aja. Saat Yap. berkembangnya Bu ya. Betul. Semakin hari itu semakin ada perkembangannya gitu. Jadi nggak bisa stuck di situ aja. Nggak bisa. Ini kita have fun bareng, dan yang pastinya membantu kalian dalam belajar ya, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Gitu. Betul. Pokoknya nggak usah ragu-ragu ya Pak ya, untuk join di ya. Tutup Bu Jayan. Join di Science Club SMA Putra Nirmala, nggak bakal nyesel deh pokoknya. Ya Bu. Jadi saya mau menginfokan untuk mereka semua, jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, jangan apa lagi, jangan khawatir Yap, betul. untuk masuk ke Science Club. Soalnya Science Club ini menyajikan, ini kita kayak promosi, Iya emang promosi Pak, bener-bener. karena kita menyajikan dan mengemas sains dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
dan yang pastinya menarik ya Pak. Ya, menarik pokoknya semua. Oke, dari OSK, OSN, eksperimen, percobaan sampai sulap nanti kita pelajari. Yap. Jadi kita jadi pesulap. Iya, benar ya. Itu tidak menutup kemungkinan itu Pak. Walaupun selama pandemi kayak gini juga ya Pak ya, dengan segala usaha, segala keterbatasan kita tetap berusaha yang maksimal untuk memberikan ya. Mungkin kita memanfaatkan waktu. Betul, memberikan science club yang terbaik untuk kalian semua gitu ya. Mendaftarkan belum ya Pak? Belum. Nanti bisa kalau misalnya mau masuk science club hubungi wali kelasnya masing-masing. Nah, teman-teman, jadi ada info tambahan nih ya, ada pengumuman tambahan. Jadi Pak Riki ini akan secara resmi masuk di tim Putnir Podcast kita per season 2 ya Pak ya. Per season 2. Yap. Kemarin udah dicambangkan semua ya Bu ya, gajinya berapa. yang jelas kita semua berharap dengan masuknya Pak Riki bergabung di tim Putnir Podcast. Putnir Podcast semakin maju, semakin menginspirasi ya, menginspirasi kalian semua, kita semua, dan yang jelas semakin have fun ya Pak Riki. Oke? Amin. Nah Pak Riki, kita nggak kerasa nih udah di penghujung di episode kali ini. Nah, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah setia menonton Putnir Podcast kita di season 2 ini. Semoga Putnir Podcast di episode kali ini memberikan wawasan yang baru ya. Punya apa ya, Bu? Punya arti nanti untuk yang lain gitu. Ya, punya manfaat. betul. Iya, jadi bisa menjadi bahan inspirasi untuk kita semua dan menambah wawasan juga yang pasti ya. Iya. Yang mau coba sulap di rumah boleh ya, Bu? Boleh. Gitu. Tinggal nanti dilihat lagi aja nih video eksperimennya Pak Riki. Ya, tinggal dilihat lagi. Oke. Nah, kita closing nih Pak Riki. Jadi biasanya kalau mau enggak. Biasanya kita kalau mau closing nanti saya bilang Putnir Podcast Sound Inspiration. Gitu ya Pak ya. Tadi yang di briefing ya, Bu? Yap, iya yang tadi di briefing benar gitu ya. Oke. 1 2 3. Putnir Podcast Sound Inspiration. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Dadah.